Bismillahirrahmanirrahim. Babul waro'i wa tarki syubuhat. Bab menerangkan tentang hukumnya wirai. Wirai itu kita menjaga diri dari hal yang diharamkan, wa tarki syubuhati, dan meninggalkan sesuatu yang remang-remang, yang ada kemungkinan halal kemungkinan haram. Ini termasuk nanti kita mengkaji tentang referensi para ulama bahwa sesuatu itu asalnya halal apa haram itu dari ini hadis ini. Qala Allah Ta'ala wa tahsabunahu hayyinan wa 'indallahi 'azim. Wa qala Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Diawali dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang haditsul ifki, cerita tujuan zina kepada Sayyidatina Aisyah dengan Sofwan ketika beliau melakukan perang, kemudian Sayyidina Aisyah tertinggal, bersama Rasulullah beliau. Sayyidina Aisyah tertinggal karena pada saat itu ada kepentingan turun dari tandu yang biasa dibawa oleh para sahabat. Ini cerita sidik. Ada sebagian ulama itu kalau menceritakan tentang peristiwa hadithul ifki, tuduhan zina terhadap Sayyidatina Aisyah ini, sampai banyak yang menangis ulama-ulama tempo dulu itu. Bahkan di antara ulama kita konon katanya itu ada seorang kiai dari Kaliwungu itu kalau menceritakan hadithul ifki sampai sekarang menangis beliau. Bagaimana mungkin seorang istrinya Rasulullah yang muda belia dituduh dengan tuduhan yang demikian berat dan sempat diisolir oleh para sahabat, karena isu yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Itu orang munafik itu termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Itu bahkan orang terdekat Abu Bakar, bapaknya Sayyidina Aisyah sendiri, ikut terlibat di dalam mempropaganda hadisul ifki, cerita tentang perselingkuhan, tuduhan perselingkuhan antara Sayyidina Aisyah dengan Sofwan. Ya, namanya Mistah. Mistah itu orang yang masih saudaranya Sayyidina Aisyah, dan nafkah kehidupannya, kebutuhan hidupnya ditanggung, dijamin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapak daripada Aisyah. Tapi beliau juga terlibat di dalam meramaikan hadithul ifki ini, padahal beliau adalah salah satu di antara orang yang ikut perang di dalam perang Badar, pasukan perang Badar dia termasuk. Ya, meskipun dengan perang Badar itu dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, para pasukan perang Badar telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti mereka akan lepas dari hal-hal yang bersifat dosa secara duniawi. Tetap dosa, dan dia tetap mendapatkan hukuman teng dunyane, itu urusan Singapura, urusan teng akhirate. Kalau melakukan tindakan pidana di dunia, tetap dia mendapatkan sanksi pidana. Jadi masalah ampunan itu hanya di akhirat toh. Sehingga yang terjadi dengan Mistah ini pun juga dia mendapatkan konsekuensi daripada apa yang dilakukan terhadap Sayyidatina Aisyah, dituduh zina. Lah itu menjadi rame dulunya. Tuduhan perselingkuhan Sayyidina Aisyah itu menjadi rame, dan itu dianggap sesuatu yang enteng oleh orang yang terlibat, karena itu yang propagandanya adalah orang-orang munafik. Wa tahsabunahu hayyinan wa 'indallahi 'azim. Kalian semua menganggap pembicaraan ini merupakan pembicaraan yang sangat ringan, padahal wa huwa 'indallahi 'azim, itu menurut Allah merupakan sesuatu yang sangat besar. Lah sing tuduh iki garwane Kanjeng Nabi. Sampai nanti Allah menjelaskan al-khabithatul khabithin wal khabithul khabithat wat thayyibatul thayyibin wat thayyibul thayyibat. Nanti Quran niku meluruskan atau mempertegas bahwa Sayyidatina Aisyah itu merupakan orang yang baik, karena Rasulullah adalah orang yang baik. Orang yang baik tidak akan mungkin dia memperistri seorang wanita yang buruk. Sehingga al-khabithatul khabithat, orang yang buruk pantes untuk bojo wong sing elek lanange. Nah, begitu pula wal khabithul khabithat, laki-laki yang buruk dia layaknya dipertemukan dengan wanita yang buruk. Wa thayyibatul thayyibin, wanita-wanita yang baik maka layaknya dia akan diperistri oleh orang yang baik. Sementara Rasulullah adalah makhluk terbaik.
sehingga tidak mungkin memiliki istri yang buruk. Ini yang dikehendaki ini apa? Ini at-thayyibatu lit-thayyibin. Ini adalah Sayyidatina Aisyah contohnya. Tidak mungkin Sayyidatina Aisyah melakukan perbuatan yang tidak terpuji sementara beliau adalah istri daripada makhluk terbaik di muka bumi ini, bahkan makhluk terbaik di alam semesta. Ini tidak mungkin. Lalu semua akhirnya Sayyidina Aisyah ketika mendapatkan pembebasan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar sempat bersumpah bahwa saya akan menghentikan subsidi yang selama ini saya berikan kepada Mistah. Tapi akhirnya terus di Al-Quran menurunkan, ya jangan seperti itu, kita harus mengampuni lah. Kita ampuni. Ketika kamu mengampuni kesalahan Mistah itu akan lebih baik, sehingga akhirnya Abu Bakar juga mencabut sumpahnya tadi. Sumpah dianggap sumpah sing gak apik, wis tak terjangi. Saya kita ragatane neh Mistah dan saya siap membayar kafarat sumpah saya. Akhirnya kembali beliau memberikan nafkah kepada Mistah. Ini kadang-kadang dia terbiasa. Kita kurang wirai istilahnya. Kurang wirai itu kita menganggap sesuatu yang kecil, dosa cilik itu gampang di ngapura lah karena Gusti Allah. Wudu rampung, sholat rampung, kita mandi jinabat rampung. Akhirnya menganggap itu sesuatu yang ringan. Tetapi kita lupa bahwa kita dosa dengan siapa itu perlu kita hitung. Loh, kita meskipun kesalahan kecil tapi kita berhadapan dengan siapa itu menjadi besar akhirnya. Yo awake dhewe nglakoni kesalahan cilik sithik mungkin karo orang yang sebaya dengan kita, sejawat dengan kita itu hal yang wajar, tapi kepada atasan kita itu menjadi sesuatu yang tidak layak. Podo-podo karyawane iku nak salah sithik mungkin rapate apa-apa. Nek karo juragane mesti dadi masalah nih. Loh sama kita kalau mungkin berbicara ringan semacam itu seolah tidak apa-apa, tapi kalau itu yang kita bicarakan itu merupakan dosa dan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bahaya besar. Sehingga ada klasifikasi dosa. Dosa itu ketika dia dilakukan dengan podo-podo hakul adami, ketika dilakukan dengan teman sejawat, orang yang biasa itu jadi dosa cilik. Ketika itu dilakukan kepada orang tertentu menjadi dosa besar. Contoh ngerasani wong itu karo orang-orang biasa, orang awam itu dosa kecil. Tetapi ketika kita waqiah dosa jenengane ngerasani karo wong hamil Quran, ngerasani karo waline Gusti Allah, ngerasani karo wong hafal Quran, ngerasani karo ulama, itu menjadi dosa besar. Lha iku jane kan barang podo-podo yang dilakoni podo, tetapi kita berdosa dengan siapa, ternyata kualitas dosanya pun juga meningkat. Lho wong kok wani ngerasani waline Gusti Allah. Lho iku kalau di dalam beberapa makalahnya para ulama, orang yang terbiasa meninggalkan aturan syariat, maka dia akan mendapatkan cobaan sangat ringan membicarakan wali-wali Allah. Sangat ringan dia menjelek-jelekan wali Allah. Itu salah satu efek daripada orang yang menganggap ringan meninggalkan perintah-perintahnya Allah meskipun itu hal yang sunnah. Jadi man alifal iqrad anillah itu diubtulia bil waqi'ah ala auliyaillah. Barang siapa yang terbiasa meninggalkan syariat, maka dia akan dicoba oleh Allah. Akhirnya dia sering ngerasani karo kekasih-kekasih Allah. Dan efeknya ngerasani kekasih-kekasih Allah ini termasuk min asbabi su'il khotimah. Salah satu sebab orang akan diberi kematian yang buruk, karena nanti efeknya paling tidak dia akan memiliki akidah yang rusak. Sehingga saya ini kadang-kadang coba berpikir, lu wong kok nganti nong dunyane dia menolak akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dulunya dia anaknya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian dia terjaring oleh kelompok-kelompok yang menjauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu jangan-jangan orang ini memang orang yang tidak percaya dengan walinya Allah, atau mungkin sering mengkritik walinya Allah sehingga dia mendapatkan cobaan rusak akidahnya. Nah, rusaknya akidah ini merupakan muqaddimah orang tersebut akan diberi kematian yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya kita ya Islam ya salat ya poso, tapi nek akidah rusak, salate ya ora kanggo, posone ya gak kanggo, sedekah ya gak kanggo. Ini sing berbahaya semacam itu. Saya perlu hati-hati. Sehingga jangan menganggap ringan kita berdosa kepada Allah. Meskipun ketoke cilik, tetapi kita harus ngitung kita berdosa dengan siapa, itu penting, bahwa Allah adalah zat yang agung.